Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, nama saya Salsabila Muhjatuna Latifah. Oke, pada video kali ini saya itu mau membahas tentang salah satu ulama yang juga menggunakan cara ilmi dalam penulisan tafsirnya selain Fakhruddin Ar-Razi yang kebanyakan sudah diketahui ya. Jadi ulama ini tuh bernama Syekh Tantawi bin Jauhari Al-Misri. Jadi atau mungkin yang dikenal dengan Tantawi Jauhari gitu ya. Tantawi Al-Jauhari tuh. Nah, jadi beliau itu lahir di Mesir di desa Iwadullah di tahun 1826 Masehi dan wafatnya di tahun 1940 Masehi. Beliau itu berasal dari keluarga yang sederhana, ayahnya seorang petani, tapi hal itu tuh nggak menyurutkan semangat beliau dalam menuntut ilmu. Beliau melanjutkan pendidikannya sampai lulus SMA, dan setelah lulus SMA beliau itu lanjut di Universitas Al-Azhar Kairo, ya, universitas tertua terkenal yang diincar banyak orang tuh. Kemudian S2-nya beliau lanjut di Darul Ulum. Nah, di S2 ini tuh beliau belajar tentang ilmu falak, kimia, matematika. Nah, lulus atau tamat dari Darul Ulum nih, beliau tuh nggak langsung jadi dosen. Jadi setelah tamat itu beliau tidak langsung ya jadi dosen tuh enggak. Jadi tuh beliau ngajar dulu di MI sama MTS gitu. Nah, setelah selang beberapa lama ngajar dari situ tuh beliau akhirnya diberikan kepercayaan untuk mengajar di Jami'ah Al-Misriyah gitu. Jami'ah Al-Misriyah. Nah, Jami'ah Al-Misriyah itu menurut yang biografi atau literatur yang ditemukan tuh masih sama kayak Darul Ulum, jadi masih satu naungan seperti itu. Nah, terus tuh nih hal yang melatar belakangi penafsiran beliau. Kenapa penafsiran beliau itu berbeda dari yang lain? Itu ada dua faktornya. Yang pertama tuh faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Nah, di faktor internalnya itu karena konflik psikologis dalam diri beliau. Jadi tuh beliau tuh di sini tuh kayak mikir tentang keberadaan Tuhan. Beliau tuh menanyakan hal itu gitu pada diri beliau. Nah, faktor internal kedua tuh karena beliau tuh melihat ulama terdahulu itu lebih fokus ke hukum, fikih, balaghah, bahasa kan, tata bahasa, pokoknya hal-hal yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh masyarakat ya kan. Kemudian faktor internalnya ya, sudah itu ya. Faktor eksternal sekarang, faktor eksternalnya itu karena beliau tuh kan melihat kondisi masyarakat, terutama umat Islam ya, kondisi masyarakat umat Islam yang secara pengetahuan di zaman itu tuh terbelakang atau kalah maju daripada Barat. Jadi di masa itu Barat tuh kayak berusaha banget buat maju dalam segi ilmu pengetahuannya, tapi di sisi lain umat Islam tuh pengetahuannya ketinggalan gitu. Makanya beliau menulis tafsir coraknya tuh ilmi gitu. Nah, selain itu tuh beliau ingin mengungkap keajaiban yang ada di Al-Quran melalui tafsir beliau. Jadi tuh keajaiban apa aja yang ada di Al-Quran tuh beliau tuh mau diungkapin gitu di tafsirnya melalui tafsir beliau. Nah, kemudian ada metode. Nah, di metode ini tuh beliau tuh ya ada uniknya juga, menjelaskan pengetahuan gitu kan, ilmu itu kan dijelaskan gitu secara rinci. Kemudian menjelaskan lafadz-lafadz dulu kan. Nah, beliau itu kayak contohnya gini, beliau tuh mengelompokkan
ayat-ayat itu yang sesuai tema yang mau dibahas. Jadi tuh misalkan nih ayat ini kan ayat 1, 2, 3 itu dikelompokin. Misalnya nanti bahas tema ini gitu. Udah kan. Habis itu disertai gambar-gambar ya kan. Terus ya tetaplah ya ada kekurangan ya dalam tafsirnya. Tuh kekurangannya itu adalah terlalu panjang lebar, kemudian apa ya? Beliau itu menjustifikasi kalau tafsirnya itu tuh udah paling bener ya gitu. Dan kelebihan beliau itu ya sistematis, analitis gitu. Kemudian tuh rinci penjelasannya seperti itu. Nah, itu seputar tentang Syekh Tantawi Al-Jauhari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.